Nanti saya duduk di sini, saya lebih baik dari ibu-ibu. Enggak. Ini cadar saya juga belum jaminan diri saya masuk surga, belum. Kita ini semua sedang berproses menuju ke Allah. Kita semua di dunia sedang gak baik-baik saja, betul gak? Betul. Kita semua ini sedang dinilai sama Allah. Allah pegang rapotnya kita. Kita dinilai sama Allah. Ini ada 2 malaikat yang pegang rapotnya kita. Allah yang nilai, nanti diserahin semuanya ke Allah. Kan gitu. Berarti kita semua sedang dinilai. Terus ngapain kita sibuk di dunia nilai orang lain? Ngapain sibuk nilai orang lain? Udah, nilai diri kita sendiri. Dosanya kita perbaiki. Kan gitu. Ini. Maka nanti saya akan bercerita bagaimana meneladani sosok akhlak wanita salihah. Ya, kalau saya sedang belajar salihah. Ya. Maka kembali ke cerita awal tadi. Begitu Rasulullah membukakan pintunya saat Sayyidah Fatimah putri tercintanya mengucapkan salam, Sayyidah Fatimah menangis melihat keadaan ayahnya. Terlihat Rasulullah sangat kurus, wajahnya pucat. Sayyidah Fatimah menangis, wahai ayahku, apa yang terjadi padamu? Aku mendengar engkau sudah 3 hari berdiam diri. Apa engkau tidak makan, wahai ayahku? Engkau sangat kurus, engkau pucat sekali. Apa yang terjadi, wahai ayahku? Rasul mengatakan, wahai putriku Fatimah, bagaimana aku sanggup menelan makananku, sedangkan Jibril memberitahukan kepadaku bahwa Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku, ya Fatimah. Bagaimana aku bisa menelan makananku? Allah ciptakan neraka ke-7 untuk umatku, Fatimah. Itu kalau ibu pengen tahu, kita cinta hari ini, kita rindu hari ini dengan Rasulullah. Rasulullah dari dulu sudah rindu sama kita. Kita baru mikirin Rasulullah hari ini. Rasul dari dulu sudah mikirin kita, bahkan nangis buat kita. Ketika di rumahnya Ummu Aisyah, ketika Ummu Aisyah terbangun tidak melihat Rasulullah di sampingnya, dan dicari ternyata Rasulullah sedang berada di masjid. Ditunggu oleh Ummu Aisyah, sholatnya lama sekali. Begitu selesai sholat, Ummu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aku perhatikan kau belum tidur sama sekali. Istirahatlah sebentar saja ya Rasulullah. Ya Aisyah istriku, jikalau aku tertidur bagaimana keadaan umatku? Siapa yang menangisi umatku nanti? Tapi ya Rasulullah, kok ini manusia yang gak punya dosa. Aku perhatikan dalam 1 malam engkau sholat 1000 rakaat. Engkau bertobat kepada Allah, kakimu hingga bengkak. Untuk apa kau lakukan ini sedangkan engkau manusia yang tidak punya dosa? Apa jawab Rasul? Ya, dalam 1 malam aku memohon kepada Allah, jikalau hari ini ada umatku yang dicabut nyawanya, dia belum sempat bertobat kepada Allah, aku jadikan taubatku ini untuk menambal taubat umatku. Enak gak kira-kira jadi umatnya baginda Nabi Muhammad? Enak, tapi kita gak tahu diri. Rasul nangisi dosa kita, tapi setiap hari kita asik bermaksiat, menempokin kotoran-kotoran dosa di wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Gak sampai di sini, Bu. Nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, semua orang datang berbondong-bondong membawa dosanya masing-masing. Semuanya nafsi-nafsi, dalam keadaan telanjang mereka berkumpul di yaumil mahsyar. Sejengkal matahari ada di atas kepala kita. Seorang suami lari dari istrinya, nafsi-nafsi, gak mikirin istrinya. Seorang istri lari dari suaminya, nafsi-nafsi. Anak lari dari orang tua lari dari anak, semuanya nafsi-nafsi. Bahkan semua nabi datang mengatakan, ya Rabbi nafsi-nafsi. Umatnya Nabi Musa mendatangi Nabi Musa minta syafaat, Nabi Musa tidak bisa memberikan pertolongan. Semua berbondong-bondong, siapa yang mereka cari? Kira-kira siapa yang mereka cari? Mereka mencari baginda Nabi Muhammad SAW.
meminta syafaatnya. Rasul sujud di hadapan Allah, menangis, ya Allah, tolongi umatmu ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Di saat semua nabi nafsi-nafsi gak memikirkan umatnya, Rasul masih mikirin kita. Bahkan nanti nih ada jalan menuju neraka di sebelah kiri, ada jalan menuju surga di sebelah kanan. Ada 2 mimbar di situ. Mimbar kanan dan kiri. Mimbar sebelah kanan yang arah menuju surga, yang berdiri di mimbar itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berdiri di mimbar sebelah kiri menuju neraka Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kedudukanmu dengan Nabi Ibrahim lebih tinggi engkau, kenapa engkau tidak berdiri di mimbar menuju surga? Kenapa engkau memilih berdiri di mimbar sebelah kiri menuju neraka? Apa jawab Rasulullah? Supaya aku bisa menyelamatkan di saat ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Nih, Rasul saja mikirin. Terus gimana diri kita? Mikirin diri kita enggak? Ini di sini, kita kumpul di sini, kepengen dapat pertolongan dari Allah. Kita sedang gak baik-baik saja, Bu. Dunia nyata, tapi jangan lupa akhirat juga nyata. Kita ini dikejar dengan kematian. Kita dikejar dengan kematian, Bu. Gak ada yang tahu besok siapa duluan yang mati, gak ada yang tahu. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam mengalami kematian demi kematian. Kita di sini bisa tidur nyenyak, kita di sini bisa makan enak, tapi kita nggak memikirkan kematiannya kita. Kalau mereka saudara-saudara kita mati, mereka hidup di sisi Allah dengan jihadnya mereka. Nah kalau kita, apalagi keadaan iman kita naik turun, Bu. Kalau kita nggak mikirin diri kita, siapa yang mau mikirin kita? Kita mati dikubur juga sendiri, suami nggak mau nemenin, Bu. Suami mati juga sendiri, ibu juga nggak mau nemenin, betul nggak? Lalu siapa yang mikirin kita? Diri kita sendiri. Jika Rasul memperjuangkan kemuliaan seorang perempuan, Bu, saya tanya sama ibu-ibu, di neraka paling banyak kaum siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mana perempuan? Saya perempuan. Ibu perempuan bukan? Angkat tangan dong. Jangan malu. Neraka dihuni kaum kita perempuan. Hingga Rasul nangis. Wanita itu mulia. Masuk surga buat wanita itu gampang. Kenapa sampai banyak sekali penghuni neraka itu kaum perempuan? Apa yang menyebabkan ini ya Rasulullah? Di saat ada seorang wanita bertanya, ya Rasul, apa yang menyebabkan kami menjadi penghuni neraka? Maka Rasul mengatakan, karena kalian kufur kepada suami kalian. Yang masih punya suami. Ini kita mau berbicara tentang bagaimana mencontoh, bagaimana akhlaknya seorang wanita yang saleh, wanita yang menjadi penghuni neraka terbanyak. Maka jangan penuhi lagi, Bu. Wanita itu bisa jadi anugerah, wanita bisa jadi fitnah. Dan akhir zaman, fitnahnya itu tertuju bagi wanita. Bagaimana wanita bisa menjadi anugerah? Ketika Rasulullah SAW meminta kepada Allah diturunkannya satu ayat yang di situ untuk memuliakan wanita, untuk menjaga seorang wanita. Ketika di zaman jahiliyah, sebelum ayat ini turun, wanita banyak diganggu, wanita dilecehkan, lahir bayi perempuan dikubur. Wanita sangat tidak dimaui. Tapi Rasulullah meminta kepada Allah untuk menjaga wanita, untuk memuliakan dengan ayat ini. Wanita jadi mulia, wanita tidak diganggu lagi, wanita mudah dikenali.
Surat Al-Ahzab ayat 59. Begitu ayat ini turun, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin mukminah, anak perempuan mukmin mukminah,